sekali bahwa kemerdekaan itu disebut atas berkat rahmat Allah. Nah, itu saja menunjukkan ada kesadaran spiritualisme di sana, bahwa kemerdekaan itu bukan semata usaha manusia, tetapi juga adalah berkat dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Peran umat Islam sangat besar. Kita tahu di sana itu ada peran Hizbullah, ada PETA yang itu menjadi cikal bakal PKR TKR, lalu menjadi cikal bakal TNI. Sekarang ini di sana itu ada para santri dan para ulama itu. Bahkan selepas merdeka pun juga peran itu tidak redup, sebagaimana ditunjukkan pada resolusi jihad yang yang berpangkal dari fatwa jihad Kiai Haji Asyam Asy'ari, dan itu memberikan semangat luar biasa kepada arek-arek Surabaya untuk melawan Belanda yang membonceng tentara nikah untuk masuk lagi ke Indonesia. Jadi kalau sejarah menulis secara jujur, peran umat Islam itu membentang sejak dari sebelum merdeka, bahkan sejak dari apa yang sekarang disebut kebangkitan nasional. Sesungguhnya itu harus dimulai dari kesadaran kemerdekaan yang dikembangkan oleh Syarikat Dagang Islam, kemudian menjadi Syarikat Islam, sampai sebelum merdeka, pada saat kemerdekaan, dan setelah itu. Itulah, di samping atau bersama dengan rasa syukur, kita harus melakukan tafakur. Artinya kita harus berpikir dengan sungguh-sungguh, betulkah kita ini sudah mencapai kemerdekaan yang hakiki? Kemerdekaan hakiki itu apa atau seperti apa? Itu menarik kalau kita membaca surat Nabi kepada penduduk Najran. Di sana dikatakan bahwa ad'ukum ila ibadatillah min ibadatil ibad. Ya, aku menyuruh kalian kepada penghambaan kepada Allah dari penghambaan kepada manusia. Ini saya kira poin penting yang harus kita perhatikan, bahwa kemerdekaan yang hakiki atau kemudian sesungguhnya adalah ketika kita ini bisa beribadah atau bisa menyembah kepada Allah sepenuhnya, menggantikan penghambaan kita kepada manusia. Dan ini pula yang dikatakan oleh Rib'i bin Amir saat dia berjumpa dengan Rustum, panglima tentara Persia dalam perang Al-Qadisiyah. Ketika ditanya apa yang diinginkan oleh pasukan Islam, kan Rib'i itu pada intinya itu mengatakan bahwa mereka datang itu li tahririn nas, membebaskan manusia, min ibadatin nas, dari penghambaan terhadap manusia, ila ibadati rabbin nas, kepada penghambaan Tuhannya manusia. Jadi ini basis filosofisnya dari apa yang disebut dengan kemerdekaan hakiki itu. Nabi melanjutkan, ad'ukum ila wilayatillah min wilayatil ibad, dan aku juga menyuruh kalian kepada kekuasaan Allah dari kekuasaan atau penguasaan manusia gitu. Ya, apa relevansinya dengan menghilangkan penjajahan ekonomi, penjajahan politik yang masih ada sekarang? Ya, justru di situ letaknya, bahwa kita harus pikirkan, betulkah kita ini sudah mencapai taraf kemerdekaan hakiki yang disebutkan di dalam apa yang disampaikan oleh Nabi kepada penduduk Najran tadi itu, ketika ini hari kita menyaksikan hukum-hukum kita ini sebagiannya itu masih menginduk kepada hukum-hukum Belanda itu. Memang ada perubahan cukup besar pada KUHP, tapi in average itu pidana kita, perdata, kemudian hukum datang segala macam itu warna Belanda itu masih sangat kental. Warna istilah-istilah juga begitu. Itu artinya kan kita merdeka dari penjajah, tapi masih kita menggunakan cara berpikir penjajah atau bahkan hukum-hukum penjajah untuk kita menyelesaikan masalah gitu. Begitu juga dengan ekonomi, kita masih terus menggunakan kapitalisme. Bukankah kita ini dijajah oleh VOC dulu, Verenigde Oost-Indische Company gitu. Company ini perusahaan kapitalis, dan kita mengikuti jejak itu. Artinya kita ini sebenarnya sudah merdeka secara fisik, tapi secara ekonomi kita ini masih dijajah oleh sistem kapitalisme itu sendiri. Begitu juga dengan budaya. Budayanya ketika kita ini mau menampakkan budaya yang sesuai dengan agama kita. Beberapa tahun yang lalu ingin memakai kerudung siswa-siswa kita SMA di Bogor, Bandung, Surabaya, Jakarta,
dilarang. Itu bagaimana bisa mereka ingin berpakaian sesuai dengan ketentuan Tuhannya, ketentuan Allah, tapi dilarang. Itu kan menunjukkan bahwa masih ada masalah di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, termasuk ketika umat Islam ingin penegakan syariah secara kafah. Mestinya kalau kita sudah merdeka tidak ada soal, mestinya tidak ada halangan, karena memang itulah yang dituju di dalam kemerdekaan hakiki. Dan di dalamnya itu mestinya kita dengan mudah melarang segala hal yang bertentangan dengan tuntunan syariah, seperti misalnya LGBT. Kenapa ketika LGBT itu mau dimasukkan ke dalam KUHP untuk dipidanakan, tiba-tiba kemudian kita mencoretnya oleh karena tekanan internasional, yang berarti menunjukkan kita belum sepenuhnya merdeka.